Yuhu, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Oke anak-anakku sekalian, ketemu lagi dengan guru. Kita langsung masuk pembelajaran ya. Masih tetap di buku yang sama, yaitu tema 2, subtema 3, pembelajaran 3. Muatan apa yang harus kita pelajari hari ini? Ini dia, bahasa Indonesia, SPDB, dan matematika. Kita langsung cus saja ya. Bahasa Indonesia, buka halaman 127 sampai 131. Itu nanti akan membahas bahasa Indonesia. Apa yang kita pelajari? Pertama, membuat daftar wawancara. Kedua, menulis hasil wawancara. Yuk kita lanjut halaman 127. Nah, ini di halaman 127 ada teks ini, ada teks cerita. Nah, teks cerita ini menceritakan tentang hutan bakau. Yuk kita baca ya sama-sama ya. Siapkan buku kalian. Sudah kan? Oke. Hutan bakau. Si sabuk hijau pelindung pantai. Kelas 3 berkunjung ke hutan bakau. Mereka akan mempelajari perawatan dan pelestarian hutan bakau. Orang-orang sering menyebut hutan bakau sebagai sabuk hijau. Artinya, kawasan hijau yang tumbuh di garis pantai. Hutan bakau melindungi garis pantai dari pengikisan. Hutan bakau juga meredam gelombang besar terhadap tsunami. Diperlukan kerjasama warga sekitar untuk menjaga pertumbuhan hutan bakau. Ada 2 hal penting yang harus dilakukan untuk merawat hutan bakau, yaitu penyiangan dan penyulaman. Apa itu? Penyiangan dilakukan untuk membasmi hama, adapun penyulaman adalah untuk penggantian pohon bakau yang mati. Simak terus ya. Pohon yang mati diganti dengan bibit atau pohon bakau lain yang seumur. Tujuannya agar pohon-pohon bakau dapat tumbuh secara seragam. Pohon-pohon bakau yang telah ditanam mesti dijaga pertumbuhannya. Kepiting kerap menggigit batang anak pohon bakau. Pertumbuhan kepiting di sekitar hutan bakau mesti dikendalikan, paling tidak hingga pohon-pohon bakau berusia 1 tahun. Ombak dan binatang pemakan daun juga terkadang merusak. Namun manusialah yang paling banyak menyebabkan kerusakan hutan bakau. Bibit dan pohon bakau muda sering terinjak oleh pencari ikan dan kepiting. Lanjut halaman 120 tadi 8, sekarang 129. Tetap semangat ya. Oke, lanjut. Ini ada pertanyaan dari teks tadi. Jawablah pertanyaan di bawah ini sesuai dengan teks di atas. Apa yang dilakukan Udin dan kawan-kawan di hutan bakau? Melakukan wawancara. Oke, apa arti wawancara kunjungan ya? Kalau biasanya tuh nggak resmi juga sih. Kadang-kala kita itu nggak menyadari kita kadang pernah berwawancara pada penjual cilok, ya kan? Kadang kita sering tanya kan, di antara kalian pasti kan ada yang tanya kalau beli-beli ke Pak Lek atau Lek biasanya kita panggil kan, Lek, kenyang sih Lek, bahasa kasarannya nih Rek ya, kok gak tahu ketok sih Lek. Tapi kalau ngomong sama orang dewasa lebih sopan lagi ya. Kadang saya dengar beberapa dari teman-teman tuh kan bahasanya itu nggak kayak teman sendiri gitu ya. Kita tanya gitu, Pak Lek, kenapa sih kok lama nggak jualan? Itu mesti orangnya kan menjawab ya alasannya gitu ya. Nah itu namanya wawancara, bertanya jawab langsung, ingin mendapatkan informasi atau suatu data dari seseorang atau narasumber. Narasumbernya itu penjual cilok tadi itu ya kan, yang biasanya mangkal di depan sekolah terus nggak jualan, beberapa kali jualan terus kita langsung beli, banyak pertanyaan yang kita tanyakan. Nah seperti itu simpelnya seperti itu, contohnya kecilnya. Oke, apa arti julukan sabuk hijau bagi hutan bakau? Yaitu kawasan hijau yang tumbuh di garis pantai. Apa manfaat hutan bakau? Melindungi pantai dari pengikisan dan gelombang besar tsunami. Apa saja yang dilakukan untuk merawat hutan bakau? Penyiangan dan penyulaman seperti yang dijelaskan tadi. Apa saja yang dapat merusak pertumbuhan dan kelestarian hutan bakau? Ombak besar, hewan pemakan bakau, yaitu kepiting ya, dan manusia. Oke.
Buka halaman 130. Sekarang Udin dan teman-teman di kelas akan bermain peran kunjungan ke hutan bakau. Ada yang berperan sebagai penjaga hutan bakau, ada juga yang berperan sebagai anak-anak sekolah. Anak-anak sekolah akan mewawancarai penjaga hutan bakau. Sebelum bermain peran, buatlah daftar pertanyaan yang diajukan siswa-siswa. Daftar pertanyaan dibuat berdasarkan teks hutan bakau. Si sabuk hijau pelindung pantai. Contohnya seperti apa dari pertanyaan halaman 130? Contohnya seperti ini ya. Buka halaman 131. Nah, contoh ini. Tuliskan daftar pertanyaan wawancara pada tempat yang tersedia. Pertanyaan itu ada 5. Dari mana anak ya? Ada apa, siapa, kenapa, bagaimana, di mana, berapa, sekitar 6 kok 5. Nah, ini contoh-contoh aja ya yang dibuat Bu Guru. Untuk yang pertanyaan yang lain kalian bisa mengembangkannya sendiri secara mandiri. Ini tak kasih Bu Guru kasih 2 contoh aja dengan kata mengapa hutan bakau harus dilestarikan, berapa usia pohon bakau diselamatkan dari hama kepiting. Nah, setelah kalian bermain peran, tulislah hasil wawancara pada tempat yang dia berikut ini. Contoh Malang 8 September 2021, tempat di hutan bakau. Waktu di Malang emang ada hutan bakau. Ini umpama. Sebetulnya kita enggak ada di Malang tuh, enggak ada karena kita jauh dari pantai ya. Hutan bakau. Tempat kita di tengah-tengah gunung kalau Malang. Ini contoh aja sebetulnya. Malang 8 September 2021, tempat di hutan bakau. Waktunya waktu 9 pagi. Pewawancara bersama Pak Bobo ingin mengetahui cara merawat pohon bakau. Ringkasan yang didapat yaitu hutan bakau dibuat berguna untuk menyelamatkan dari pengkisan garis pantai. Pohon bakau harus diselamatkan dari hama kepiting, kurang lebih usia pohonnya 1 tahun. Nah, ini hasil wawancara itu menulis dari jawaban dan pertanyaan yang kalian buat. Oke, lanjut cus di halaman berapa? Halaman 132. Kita langsung masuk ke matematika, yaitu menjumlahkan bilangan caca menggunakan garis bilangan. Seperti apa garis bilangan? Kita lihat contohnya di halaman 132. Ini ada cerita dulu ini kayaknya. Siti senang mengumpulkan daun. Saat kunjungan ke hutan bakau, ia mengumpulkan daun bakau. Daun-daun bakau, ia mengamati bahwa panjang tiap daun tidak sama. Siti mencoba mengukur 2 buah daun dengan menggunakan garis bilangan. Seperti apa garis bilangan? Nah, seperti ini. Nah, ada garis, terus di sini panah, di sini ada angka 0 sampai 12. Kemudian daunnya itu dijajar-jajar seperti ini. Nah, dari 0 sampai 4 panjangnya berarti 4 cm. Ini kok 4 ya, kalau penggaris ya, maksudnya ini 4 lah gitu garis bilangan. Ini daun ini panjangnya 4. Kemudian dia mendata daun yang lain mungkin agak panjang dikit ya, dari sini ke sini 9, berarti ini 4, ini 5 ya, 1 2 3 4 5 ya, 5 yang daun ini 5. Kemudian kalau dijumlahkan 4 dan 5 itu loncat begini, 0 ke 9 hasilnya. Ini kalau pakai garis bilangan gambarnya kayak gini rek. Tapi kalau ditulis hitungan angka, nah seperti bawah ini, panjang kedua daun tersebut adalah 9. Dari mana? Yaitu 4 ditambah 5 sama dengan 9. Cus, lanjut. Masih bingung? Nah, kita kasih contoh ya. Bu Guru kasih contoh. Nah, ini contoh nih garis bilangan. Kamu tulis dari 0 sampai 12 terus kasih panah nih. Kemudian ada soal, Bu Guru pakai nomor 4 aja sudah. Ini 3 ditambah 9. Nah, karena 3 ini kan mudah, langsung aja. Cus. Nah, loncat 1 2, enggak percaya nih, dihitung lagi 1 2 3 ya kan? Berarti loncat seret gitu. Seret. Paham ya? Oke, lanjut. Ditambah 9. Ya, dihitung dulu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Nah, 9 ya. Tuh 2 3 4 5 6 7 8 9. Cus. Nah, dari loncat sini ditambah loncat 9, loncat 3 ditambah loncat 9, ketemunya di angka berapa? 12. Nah,
Berarti di antara sini angka 0 ini sampai ke angka 12 itu ada proses penjumlahan, yaitu 3 dan 9. Kalau dijumlah 3 tambah 9 sama dengan 12. Semoga paham ya. Langsung cus halaman 133, membuat hiasan dekoratif motif tumbuhan SPDP. Nah, Dayu ingin membuat gambar hiasan dengan menggunakan bentuk-bentuk tumbuhan. Kita bantu Dayu membuat hiasan dekoratif yuk. Amati berbagai macam bentuk tumbuhan di sekitar kalian. Hal ini akan memudahkanmu mencari ide bentuk hiasan dekoratif. Nih contohnya ya. Cantik kan? Percaya nggak kalau Bu Guru yang bikin? Enggak lah. Bu Guru ini cuman mengambil di Google aja ya. Sebagus itu. Mana mungkin Bu Gurumu bisa cantik itu gambarnya ya. Namanya Bu Guru kan nggak sempurna ya. Oke, ada yang bisa gambar, ada yang nggak bisa. Bu Guru termasuk yang nggak bisa gambar. Oke, kita lanjut. Kesimpulan dari tema 2 subtema 3 pembelajaran 3 yaitu disimak ya. Pertama, bahasa Indonesia. Wawancara sama dengan kegiatan tanya jawab 2 orang atau lebih untuk mengumpulkan dan mendapatkan informasi. Unsur-unsur wawancara itu ada pewawancara, narasumber atau informan, tema wawancara, waktu dan tempat. Ini contohnya yang tadi Bu Guru bilang, kamu ngobrol-ngobrol sama penjual cilok. Nah, pewawancara itu kamu, narasumbernya penjual cilok, tema wawancaranya tadi tentang cilok. Kok nggak pernah muncul, nggak pernah jualan di depan rumah atau depan sekolah, waktu dan tempat. Nah, waktu itu kamu belinya jam berapa? Pagi atau sore atau siang? Oke, lanjut. Nah, ini yang kita bahas itu tadi ya. Intinya itu di pembelajaran 3 ini tahapan-tahapan wawancara ada 3, tahapan persiapan, tahapan pelaksanaan, tahapan setelah wawancara. Untuk tahapan persiapan ada tentukan maksud tujuan, siapkan topik atau tema, tentukan narasumbernya, buat susunan pertanyaan. Nah, ini yang kita bahas itu tadi ya. Tahapan pelaksanaan itu ada ucapan salam, memperkenalkan diri, perkenalan diri, sampaikan maksud tujuan, sampaikan pertanyaan, mencatat, merekam isi wawancara, meminta kesediaan kembali sebagai sumber informasi, ucapan terima kasih, dan salam. Ini kalau tahapan pelaksanaan berbeda dengan contoh tadi. Kalau contoh tentang kamu dengan penjual cilok itu kita kan sudah akrab ya. Kalau yang ini kan yang itu orangnya kita asing, kita belum pernah bertatap muka dengan beliaunya. Nah, tahap setelah wawancara yaitu menyusun hasil wawancara, membuat laporan hasil wawancara, tema, topik, tujuan, waktu, tempat, identitas, narasumber, ringkasan isi cerita. Tadi sempat disinggung sedikit ya ini. Kita lanjut, kata-kata tanya yang digunakan untuk mewawancara. Itu contohnya apa? Kata depannya itu apa, siapa, bagaimana, mengapa, berapa, di mana, kapan. Nah, ini yang kita buat tadi kan, contohnya yang sudah dikasih tahu Bu Guru tadi. Contohnya kalian kembangkan sendiri. Kalau apa itu menanyakan hal yang terjadi, siapa itu menanyakan orang, bagaimana menanyakan cara atau keadaan, mengapa itu menanyakan penyebab atau alasan, berapa itu menanyakan jumlah, di mana itu menanyakan tempat, kapan itu menanyakan waktu. Cus, kita lanjut ke matematika. Matematika garis bilangan itu seperti ini, Rek. Nah, dari ini nih 0 ini kuncinya di 0. Kalau kita membuat garis bilangan dari 0 ke kanan itu angkanya 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Ini nilainya semakin besar, semakin ke kanan semakin besar. Sedangkan 0 ke kiri, 0 tidak lagi tulis 1 tapi min 1, min 2, min 3, min 4 dan seterusnya. Itu semakin ke kiri nilainya semakin kecil. Tapi nah di pembelajaran ini kita hanya membahas yang ini aja, yang semakin ke kanan semakin besar. Nah, ini contohnya tadi yang sudah dikasih Bu Guru ya. Oke, lanjut cus. Seni budaya dan prakarya. Kita masuk gambar dekoratif adalah gambar yang bercorak dekor, yakni gambar dengan hiasan yang wujudnya rata, tidak menampakkan jarak, isi perspektif dan juga umumnya sudah tidak mirip dengan bentuk sebenarnya karena digayakan. Pola dekoratif pada benda biasanya bersifat penghias suatu benda agar terlihat menarik. Nah, contohnya seperti ini. Nah, cantik kan? Oke. Nah, menurut ilmuwan, intip ucapan daun pakai perekam tercanggih. Nah, ternyata makhluk hidup itu juga mengeluarkan suara-suara yang kita tidak bisa mendengarnya. Persis seperti yang disampaikan di Allah di dalam Quran surat Al-Isra ayat 44.
dan tidak ada sesuatu yang melainkan bertasbih dengan memujinya. Tetapi kamu sekarang tidak mengerti tasbih mereka. Sesungguhnya dia adalah maha penyantun lagi maha pengampun. Nah itu Allah SWT menciptakan sesuatu itu tidak sia-sia. Jadi semoga ketika kita melewati sebuah tanaman atau apa, jangan sampai kita menyakitinya. Oke, itu aja dari Bu Guru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.